Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Lucia Larasati dari tingkat 2C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Tetapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kepala bayi. Oke, baik. Kita akan kepinggirkan dulu. Nah, jadi kepala bayi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada muka, ada tengkorak, dan juga ada sutura-sutura pembaginya. Nah, jadi yang pertama itu ada muka. Di muka itu ada dahi itu disebut dengan orbita. Terus juga ada zygomatikum atau tulang pipi. Terus juga ada nasal atau tulang hidung, ada tulang maksila atau tulang rahang atas, dan mandibula tulang rahang bawah. Ini tulang rahang bawah. Ini bagian tulang rahang bawah. Ini maksila, rahang atas, dan ini rahang bawah, mandibula. Oke, terus juga di sini ada tengkoraknya, yaitu ada frontal. Ini frontal, ini parietal, dan ini juga ada occipital. Yang bawah. Ini ada temporal. Nah, jadi yang di depan ini yang segi 4 ini adalah bun-bun besar atau bun-bun mayor, dan yang di belakang ini yang di belakang ini, nah ini adalah bun-bun kecil berbentuknya segitiga, yaitu bun-bun minor. Terus juga di sini terbagi oleh sutura-sutura pembaginya. Sutura-sutura ini jika bayinya masih di dalam perut itu, dia itu masih bisa mengecil ke dalam gitu, agar nanti bisa mudah masuk ke jalan lahir. Nah, sutura ini tuh ada sutura frontalis terbagi antara frontal kanan dan frontal kiri, dan ada sutura coronalis terbagi antara frontal dan parietal. Terus ada sutura sagittalis, ini adalah sutura terbesar, soalnya kayak panjang, terbagi antara parietal kanan dan kiri. Terus ada sutura lambdoidea, dimana itu di sini. Ini kesini, gimana ya? Ini nih sutura lambdoidea. Ini, oke. Terus juga ini tuh kita ada diameter kepala janin. Jadi diameter kepala janin itu dari mana sampai mana sih? Yaitu yang pertama itu, udah fokus. Nah, ini nih dari occipito-frontal. Jadi dari frontal ke occiput. Ini occiput ke sini melintang. Itu ukurannya 11,75 cm. Terus juga ada occipitomental dari yang tadi yang mento atau dagu. Dari dagu ini nih, dagu ini ke atas, ke mento. Occipitomental ke atas gitu. Karena ini dari frontal ke sini, ini dari bawah ke atas gitu. Dia itu ukurannya 11,5 cm. Terus juga ada submentobrehmatica, jadi dari bun-bun besar ke bawah ke brehmatica. Ini tuh ukurannya 9,5. Terus ada suboccipitobrehmatica, jadi ini tetap brehmatica ke sini. Ini ukurannya 9,5 cm. Terus juga di sini saya akan menjelaskan tentang panggul. Ini panggul. Oke, fokus. Nah, ini panggul. Oke. Nah, jadi di panggul ini tuh ada 4 macam bentuk. Yang pertama ada ginecoid, bentuknya kayak round gitu. Terus ada android, bentuknya heart kayak hati. Terus ada anthropoid, bentuknya anteroposterior oval kayak oval. Dan platypeloid itu seperti transverse oval. Kayak transfer tuh kayak ini. Nanti fotonya akan ditunjukin di sini.
Oke. Jadi ada juga PAP yaitu pintu atas panggul. Nah, pintu atas panggul ini tuh dia tuh dari diameter terbesarnya tuh melintang. Dia tuh dari promontorium. Ini promontorium terus ke linea illuminata, terus tapi atas simplicis. Nah, oke. Terus juga ada BTP atau bagian tengah panggul. Nah, ini tuh dari pinggir bawah simplicis. Jadi dari sini pinggir bawah simplicis ke spina ischiadica. Ini nih spina ischiadica yang ini nih. Nih, spina ischiadica kelihatan. Ini spina ischiadica, terus ke tulang sakrum. Ini tulang sakrum. Jadi itu muternya sejajar gitu loh, ke sini, ke sini, ke sini. Apa ini? Dan ke sini. Terus juga ada PBP, yaitu diameter terbesarnya yaitu anterior posterior. Nanti anterior posterior. Terus juga dia tuh dari coccygeus. Ini coccygeus. Terus ke tuber ischiadicum dan ke simplicis pubis. Oke. Terus ada bidang Hodge. Oke. Bidang Hodge ini tuh dia tuh tadi sama seperti PAP, pintu atas panggul. Nah, bidang Hodge ini tuh dari pinggir atas simplicis ke linea illuminata, terus ke promontorium ini. Terus ke gini, muter gini loh, sejajar. Gini sejajar. Terus ada Hodge 2. Yang tadi Hodge 1, sekarang Hodge 2. Sejajar dengan Hodge 1, terletaknya di pinggir bawah simplicis. Nah, pinggir bawah simplicis muter ke sini. Sejajar dengan Hodge 1. Oke, harapannya ini nih. Pinggir bawah simplicis ini Hodge 2, terus ada Hodge 3. Nah, dia tuh sejajar dengan Hodge 1 dan 2, tetapi dia patokannya di spina ischiadica. Spina ischiadica mana? Ini. Nih, spina ischiadica. Oh. Nah, ini nih spina ischiadica. Oke. Jadi sejajar muter. Ini ke sini, ke spina ischiadica lagi, ke sini. Ini spina ischiadica muter. Oke. Terus ada Hodge 4, yaitu sejajar dengan Hodge 1, 2, dan 3, tetapi titik patoknya di coccygeus. Ini coccygeus. Sejajar ke sini gitu. Oke. Terus ada mekanisme persalinan. Nah, terus juga ada mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan itu apa? Jadi ketika proses di mana bayi ini mencari jalan keluar secara normal tanpa bantuan untuk melewati panggul ibu. Nah, jadi walaupun panggulnya terlihat keras seperti ini, tetapi ada bagian-bagian yang lentur, yaitu ligamen. Ini nih ligamen. Supaya panggul ibunya bisa melebar. Nanti kalau misalkan dia masuk terus nggak cukup kepala bayinya, dia bisa melebar ligamen ini. Terus, nah kita masuk ke 7 tahap persalinan. Oke, 7 tahap persalinan ini, dimana yang pertama itu ada descent. Jadi kepala bayi menurun dengan posisi melintang. Kepala bayi menurun dengan posisi melintang. Dan diameternya fronto-occipito. Terus dia fleksi, dagunya mendekati dada gini. Dagunya mendekati dada. Terus menunduk gini kan, terus masuk. Nah,
ada engagement atau ikatan. Jadi, nah ini nih, yang spina ischadica ini tuh dia tuh nggak bisa masuk kan, dia tuh diikat gitu. Terjadi ketika sutur Sagittarius sejajar dengan spina ischadica atau H3. Nah, pas di sini kan dia nggak bisa masuk, jadi dia mutar melakukan paksi dalam. Nah, berpindah atau berputar sedikit, yaitu ubun-ubun kecil berputar ke arah simfisis atau ke arah depan anterior ini nih, ubun-ubun kecilnya ke arah simfisis. Jadi gini kan, maaf, nggak fokus. Oke, nih udah nih berputar kan, putaran paksi dalam. Terus dia melakukan ekstensi, yaitu kepala bayinya akan mendongak menjauhi dada bayi, keluar melewati vulva dengan perlahan, dan oksiput, sinsiput, dahi, tulang, mulut, dagunya baru terlihat tuh. Terus dia ekstensi. Nah, dia tuh ekstensi menjauh, si dagu ini tuh menjauhi kan ke bawah. Terus dia melakukan ekstensi kan, ini ekstensi. Terlihatlah ini oksiput, sinsiput. Nah, kita ekstensi. Ini dahi, tulang hidung, mulut, dagu. Dia melakukan ekstensi. Nah, habis itu dia melakukan putaran paksi luar, yang dimana si bahunya ini tuh untuk putaran paksi luar itu agar si bahunya ini yang tadinya melintang menjadi anterior posterior yang dan kepala bayinya ini menghadap ke paha ibu. Kayak gimana ya? Ini nih. Kepala bayinya tuh menghadap ke paha ibu. Jadi sebentar. Kan ada dia gini kan. Masuk. Nah, dia masuk kan, terus dia ekstensi. Nah, dia ekstensi. Masuk dong ininya, tuh ekstensi, ubun kecil, oksiput, sinsiput. Nah, sinsiput, dahi, hidung, mulut, dagu, tuh kelihatan kan. Nah, ini tuh si bahunya ini kan nggak bisa keluar dong. Nah, makanya dia melakukan paksi luar. Nah, jadi dia muter lagi biar si bahunya ini, soalnya bahunya ini tuh tadi tuh, nah kan gini udah keluar kan, terus pokoknya udah kelihatan ininya, udah ekstensi lah, udah kelihatan. Terus nah kita melakukan, maaf agak susah. Nah gini, dia tuh melakukan putaran paksi luar. Jadi dari gini set gini kan. Nah, putaran paksi luar. Nah, jadi si kepala bayinya ini tuh menghadap ke paha ibu, baru bisa keluar. Nah, lalu lahirlah berturut-turut dari tangan, badan, kaki. Nah, ini disebut dengan ekspulsi. Lalu lahirlah si bayi ini. Oke. Maaf. Diulangin kembali. Jadi dia itu kan turunnya gini. Nah, dimana dia tuh desain kan, desain itu tuh jadi kepala bayinya ini menurun. Oke. Nah, di sini tuh kepala bayinya menurun. Nah,
Kepala bayi menurun dengan posisi melintang dengan diameter fronto occipito. Nih, fronto occipito. Nah, terus dia fleksi, dagu mendekati dada atau menunduk. Nih, dagunya mendekati dada, menunduk gini. Nah, terus dia engagement atau mengikat. Dia nggak bisa lewat lagi. Makanya dia melakukan putaran paksi dalam. Kayak gini, set. Nah, ini putaran paksi dalam. Habis itu sebenarnya tuh nggak terlalu muter banget, tapi muter ininya. Terus dia melakukan putaran paksi dalam. Nah, putaran paksi dalam ini jadi si ubun-ubun kecilnya itu berputar ke arah simfisis, ke arah depan anterior. Nih, ubun kecilnya kan ke arah simfisis. Terus dia melakukan ekstensi, jadi kepala bayinya akan mendongkok menjauhi dada bayi, keluar melewati vulva dengan perlahan, dan oksiput, sinsiput, dahi, hidung, mulut, dagu terlihat. Nah, ini set ekstensi dia gini. Nah, set ekstensi kan, tuh oksiput, sinsiput, dahi, hidung, mulut, dagu. Nah, kelihatan kan. Nah, terus udah gitu bahunya kan nggak bisa lewat. Nah, bahunya tuh nggak bisa lewat, baru dia melakukan putaran paksi luar. Jadi bahunya yang tadinya melintang menjadi anterior posterior. Nah, dan kepala bayinya menghadap ke ini. Tangannya sebenarnya nggak keluar dulu ya. Nah, oke. Jadi terus dia melakukan putaran paksi luar, dimana biar agar si bahunya ini bisa masuk. Jadi posisi anterior posterior kayak gini, set. Nah, ini kepala si bayinya menghadap ke paha ibu, bahunya menghadap anterior posterior. Terus terjadilah ekspulsi, jadi lahirnya berturut-turut dari tangannya, badan, terus kakinya, set. Nah, itulah yang disebut dengan 7 mekanisme persalinan. Oke, baik. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.